Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali di acara spiritual menuju sehat dan sukses dengan channel Oki Permonojati. Halo semua pemirsa, apa kabar semua? Semoga baik dan sehat selalu. Dengan ini saya sampaikan dengan acara spiritual yang lebih menarik dan lebih baik untuk dicerna dan dipahami. Semoga banyak bermanfaatnya. Amin, amin, amin. Dengan adanya spiritual, kita bisa membagikan suatu energi-energi positif yang bisa menimbulkan suatu tujuan-tujuan tertentu dengan keinginan untuk mencapai tingkat karir atau usaha lancar, entah dalam keluarga supaya baik, di dalam hubungan bersosialisasi pun bisa baik. Seperti itulah tujuan spiritual sebenarnya. Apabila kita tekuni dengan baik, tentunya akan menghasilkan dengan suatu hubungan antar manusia secara komunikasinya pun juga baik. Dengan adanya rasa welas asih, dengan adanya suatu hubungan kerja, dengan adanya kerjasama yang baik untuk menciptakan suatu keberhasilan, tentunya akan semuanya akan tertata antara spiritual dengan logika yang kita arahkan untuk mencapai keseimbangan. Harus bisa memahami di situ pola pikir kita yang lebih matang, bagaimana untuk mendewasakan perilaku kita sendiri. Itu semua itu bertahap, nggak ada seseorang semua itu jadi baik. Semua itu bisa baik, semua diawali dari yang nggak baik dulu akan ketemu dengan kebaikan yang ada. Itulah proses. Tanpa proses pun manusia nggak akan bisa berkembang dan dewasa. Itulah namanya kehidupan. Kehidupan itu tentunya mengalami suatu proses apa yang mau ditingkatkan dengan tujuan-tujuan yang lebih dewasa. Contoh, kita untuk membangun suatu kepribadian yang baik, tentunya kan harus bisa sosialisasi, bisa introspeksi diri, bisa membangun kerjasama yang baik, bisa membangun lingkungan yang baik juga. Tetapi yang dikuasai lingkungan, kita harus bisa menguasai lingkungan dan bisa memberikan arahan-arahan lebih positif untuk mencapai kebersamaan yang baik. Tanpa itu gak akan bisa kuat kita sendiri. Dan kita pun bisa pinter, tentunya gak lupa dorongan dari orang lain juga. Sukses itu bisa dicapai, tentunya dengan dorongan orang lain juga. Dan kita harus punya keyakinan apa yang kita capai untuk mengarah ke masa depan kita sendiri. Masa depan itu bisa dicapai apabila sudah dipikirkan secara matang-matang mulai dari sekarang. Apa yang kita inginkan itu harus benar-benar dipikirkan mulai sekarang. Contoh, kita menabung dari kecil lama-lama bisa menjadi banyak. Contoh, kita bertani, menanam pohon dari kecil pun lama-lama jadi besar, akan berbuah dan akan bisa dinikmati. Dan seperti itulah kehidupan sebenarnya. Bukan kehidupan itu langsung semua itu serba jadi, serba instan, nggak ada. Semua itu adalah proses. Itulah kalau kita bisa memahami tentang kehidupan spiritual dan logika dan cara untuk memberikan suatu keinginan yang nyata seperti itu. Sebenarnya spiritual itu memberikan suatu tujuan-tujuan yang baik dan logika untuk mencapai suatu kenyataan. Tanpa ada kenyataan juga semua nggak akan bisa kita peroleh. Tentunya dari situlah kita bisa menerima dengan suatu kerja keras. Kerja keras kita harus kan sesuai dengan kemampuan kita. Jangan di luar batas kemampuan kita. Nanti pada akhirnya juga akan ketemu. Dan kita pun juga ada standarnya masing-masing. Dan profesi kita masing-masing juga nggak sama satu sama yang lain. Oh, ini profesinya sebagai kontraktor. Oh, ini profesinya sebagai seorang terapi. Oh, profesinya sebagai PNS. Dan seperti itulah kehidupan. Kehidupan itu nggak bisa buat iri, itu nggak bisa. Itu udah dari sananya. Orang itu udah ada yang nata semua itu. Kita juga menjalankan dan belajar cuma itu aja.
sesuai dengan keinginan. Kalau belajar dan bekerja dengan baik tentunya akan mendapatkan hasil yang baik pula. Tentu itu juga nggak mungkin dipungkir, itu harus ada. Biasanya mendapatkan hal yang baik juga, hasilnya pun juga baik. Tentunya harus kita punya manajemen yang baik juga, membuat suatu semangat kerja yang baik, bisa mengontrol suatu keadaan yang baik, emosional kita juga yang baik. Semua akan terbuka dengan positif untuk mencapai arah depan. Tanpa itu juga nggak bisa. Semua itu setara dengan pemikiran-pemikiran yang logika dulu. Dan spiritual pun itu ada perpaduan antara spiritual, intelektual, terus ada. Spiritual itu bukan keyakinan kita. Kita udah yakin, logikanya juga yakin, ketemulah dengan hati yang baik. Seperti kita kalau mau terawang juga kita yakin dulu mana yang mau diterawang. Oh, saya tuh yakin di sana adanya itu, seperti itu. Logikanya sampai kok ketemu pas sama seperti itu. Itu namanya membantu terhadap spiritual dan intelektual. Logikanya nyampe. Kalau kita bicara mistis, tentunya kan pohon-pohon tentunya juga ada penunggu. Setiap rumah pun juga ada. Gitu. Itu nggak bisa dipungkiri. Oh, pohon ini, pohon besar yang nunggu ini. Oh, rumah ini yang nunggu, itu tentunya ada. Itulah kehidupan manusia itu selalu berdampingan dengan hal yang gaib. Itu nggak bisa dipisahkan. Seperti itu biasanya yang sering saya pelajari tentang situasinya seperti ini, logika seperti ini, secara mistisnya itu seperti ini, kita harus paham. Gitu. Secara kegaiban juga kita harus paham juga. Oh, seperti di sana itu ada yang menunggu ini. Sebenarnya kan bagi orang yang percaya. Kalau orang nggak percaya juga nggak sulit juga untuk berpikir ke situ. Justru itu manusia mempunyai tingkatan masing-masing, nggak sama juga. Oh, orang ini taunya tentang hal mistis. Orang tentang taunya logika, ilmu pasti kan sudah harus kita padukan. Kalau ilmu analisa juga itu juga harus ngerti juga gitu. Bukan asal, oh ini tepatnya, enggak, harus paham betul. Kalau kita paham, menyampaikan pun juga enak diterima dengan akal sehat. Kalau kita tuh menyampaikan hal yang nggak masuk akal juga orang yang mau terima juga bingung juga kan, seperti itu sebenarnya. Harus dibuat santai tapi kita mengerti dengan apa yang ditujukan. Kita menyampaikan hal yang logika juga harus bisa diterima. Seperti itulah sebenarnya antara spiritual dan logika itu harus ada keseimbangan yang baik. Udah keseimbangan baik, semua itu akan bertemu juga. Feeling kita juga tajam, intuisi kita juga tajam semuanya. Gitu. Seperti kita mau mengarang, mau menulis, itu kan pakai pemikiran juga, pakai karangan, pakai intuisi, insting pemikiran juga. Itu kan makanya apa? Pakai pemikiran tapi ada tujuan yang positif. Orang buat konsep juga sama, punya pemikiran juga, arahnya kemana. Yang dituju nanti semua kan pas ketemu, oh ini ada perbandingan juga yang baik, keseimbangan tentu ada antara pikiran dan semua itu nggak lepas dari doa. Semuanya itu harus berdoa dengan baik. Tentunya ada keseimbangannya semuanya. Doa nomor satu. Senjata pedang ada ya di doa dulu. Doanya dulu yang baik, nanti ada logikanya juga, ada sebab juga seperti itulah. Jadi orang itu berdoa itu nomor satu. Memohon pada Yang Maha Kuasa supaya diberikan kemudahan semuanya, kebahagiaan kita, kesejahteraan dan keluarga semua diberikan kebaikan, semuanya seperti itu. Itu doa itu harapan yang terbaik. Dan semua itu kan tujuan berdoa tentunya harus yang dengan kalimat-kalimat yang baik, ditujukan dengan yang baik pula. Dan hasilnya pun insya Allah juga baik, seperti itu. Sekian dulu, kita tutup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.